Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ringo. Terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat gitu ya. Oke, teman-teman langsung aja ya. Kita akan membahas pertemuan minggu ini dengan Bu Dinda. Kita akan belajar tentang informasi tersirat dan juga tersurat. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar istilah tersurat dan tersirat belum? Mungkin di kelas 10, 11 atau waktu di apa kalian membaca ada kata tersirat, tersurat sudah pernah tahu? Boleh ini deh, boleh Pernah reaction Bu, di tapi kolom komentar. Gimana Ringo? agak Gimana Ringo? Boleh diulang nggak? pernah dengar Bu, cuman sudah lama tidak mendengarnya lagi jadi sedikit lupa. Oke, sudah pernah mendengar tapi sedikit lupa. Oke, karena sedikit lupa kan maka kita akan tambahin juga biar sedikit ingat gitu ya Ringo ya. Oke, tapi nah sebelum itu seperti biasa ya kita akan istilahnya kita akan belajar dulu untuk menjawab soal-soalnya. Ya, kalau kalian melihat LMS ada kolom pretest di situ. Nah, kalian tuh bisa mengerjakan pretest itu terlebih dahulu. Nanti baru kita akan masuk ke materi. Jadi, sekarang Ibu izin untuk share screen ya. Nih. Oke, kita sebelum masuk ke materi, kita akan masuk ke pretestnya dulu. Bentar, Mbak. Oke. Terlihat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini adalah soal di mana gabungan untuk minggu ini. Nah, karena hari ini kita belajar tentang tersirat dan tersurat, maka kita hanya fokus ke soal yang membahas tentang itu aja, tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman juga mau menjawab, teman-teman mau berpendapat, boleh. Kalau nggak bisa on mic, kalian bisa melalui kolom chat gitu ya, Rek ya. Oke, berbicara tentang tersirat dan tersurat itu sering kita jumpai di dalam teks, teman-teman. Nah, bedanya apa sih tersirat dan tersurat? Nah, secara umum ya, kita akan membahas tentang umum dulu biar kalian bisa mengerjakan soal ini. Tersirat itu adalah sebuah informasi atau makna di dalam teks yang tidak langsung dituliskan oleh si penulis. Artinya kita perlu menganalisis lebih dalam, kita perlu memahami konteks teksnya itu tadi untuk dapat menentukan makna atau informasi yang ada di dalam teks begitu. Nah, beda dengan tersurat. Kalau tadi tersirat itu dia tidak dicantumkan secara langsung di dalam teksnya. Nah, maka kalau tersurat itu adalah informasi atau makna yang langsung dituliskan di dalam teks itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan di soal nomor satu. Soalnya yaitu informasi manakah yang merupakan informasi tersirat dari teks tersebut. Nah, karena tersirat, maka dia tidak ada di dalam teks. Nah, teman-teman bisa berlatih kira-kira dari A, B, C, D, E, kalau kalian melihat teks, nah, jawaban yang tepat yang mana? Bu Dinda kasih waktu, nanti boleh menjawab ya teman-teman yang lain ya. Ingat fokusnya adalah di soal informasi tersirat. Ya, jadi yang tidak ada di teks tapi masuk ke dalam intinya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Kalau tidak, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, di nomor satu, informasi manakah yang merupakan informasi tersirat di dalam teks tersebut atau dari teks tersebut? Kalau kita lihat teman-teman,
Kalau tersirat itu tadi kan yang tidak ada di teks. Kita lihat yang poin A. Terdapat 1.579 titik panas yang terdeteksi. Nah, di teks ini ada nggak kalimat ini? Ada ya. Di kalimat yang kedua. Oke, thank you Naila. Nah, jadi dia bukan merupakan informasi yang tersirat, melainkan tersurat karena ada di teks. Lalu yang B, kebakaran hutan terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ada ini ya, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan kembali terjadi. Jadi ada di kalimat satu. Lalu yang C, ISPU masuk dalam kategori berbahaya. Nah, ini juga ada nih. ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara. Nah, ini juga ada dalam teks. Kalau yang D, pembukaan lahan dengan cara dibakar diduga kuat merupakan praktik yang disengaja. Kita lihat di kalimat yang ada di sini, apakah ada yang D? Tidak ada ya, yang ada hanyalah ini, pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan secara sistematis dan masif. Sedangkan yang D adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar yang diduga kuat merupakan praktik yang disengaja. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Kenapa? Walaupun dia tidak ada di teks, tapi dia menceritakan adanya pembakaran yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, walaupun dia tidak ada di teks, tapi intinya masih masuk ke dalam teks. Jadi, yang nomor satu adalah D. Kalau yang E, kita lihat banyak sekolah yang diliburkan. Nah, sedangkan di sini ada ya, di kalimat terakhir. Nah, begitu. Nomor dua, berdasarkan teks apa dampak langsung, ya dampak langsung berarti tersurat dari asap pekat yang dihasilkan karhutla. Nah, jadi kita merujuk ke teksnya, silakan. Mengakibatkan apa? Ada yang mau jawab nggak? Ya, silakan yang mau ber berkomentar atau yang mau mencoba menjawab nih. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Sambil teman-teman menganalisis, kita bahas bersama. Berdasarkan teks, apa dampak langsung dari asap pekat yang dihasilkan karhutla? Kita lihat di bagian sini, teman-teman. Kalimat yang ini. Asap pekat yang dihasilkan telah menyelimuti kota-kota tetangga seperti Pekanbaru dan Palembang. Nah, ini mengakibatkan ISPU masuk dalam kategori berbahaya dan memaksa banyak sekolah untuk diliburkan. Fokusnya di kalimat yang ini aja ya. Jadi yang kalimat atas-atas ini nggak usah dibaca. Kalau kita lihat, nah ini ada yang jawab nih. Insya Allah B. Oke, terima kasih Naila. Kenapa Naila kok B? Kita lihat ya, bahas yang A, C, D, dan E. Karena B tadi kan Naila yang menjawab, jadi Naila nanti yang menjelaskan. Gitu ya, Nay ya. Oke, nomor dua yang A, meningkatnya jumlah titik panas. Nah, sedangkan kalau kita lihat meningkatnya jumlah titik panas itu bukan eh, dampak, melainkan penyebab dari kebakaran hutan. Jadi karena adanya kebakaran hutan, maka menyebabkan meningkatnya jumlah titik panas. Jadi dia bukan tentang dampak gitu ya. Lalu yang C, terjadinya praktik pembukaan lahan ini juga bukan karena justru terjadinya praktik ini merupakan penyebab utama adanya kebakaran seperti itu. Lalu yang D, menurunnya kualitas tanah di daerah tersebut itu juga enggak ya, karena justru ini di bacaan juga enggak ada kalimat ini. Dan E, tersebarnya penyakit pernapasan secara masif juga tidak ya, karena di sini tidak dijelaskan. Nah, menurut Naila itu yang B karena sudah masuk kategori berbahaya. Nah, iya benar. Jadi kalau di sini ya, karena dia masuk dalam kategori berbahaya, maka mengakibatkan banyak sekolah untuk diliburkan. Jadi nomor dua adalah yang
B. Diliburkan sejumlah sekolah. Sip, terima kasih Naila. Bagus banget. Lanjut ya. Nomor 3. Jika pola pembakaran lahan untuk perluasan perkebunan sawit terus berlanjut, apa prediksi tersirat tentang kondisi tahun depan berdasarkan teks? Jadi kita lihat nih, kira-kira kalau perluasan ya perkebunan sawit di atas ini berlanjut terus, kira-kira prediksi secara tersiratnya itu akan kondisinya seperti apa? Nah, coba kita lihat A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yang A, jumlah titik panas diperkirakan akan terus meningkat. Sesuai nggak? Kita lihat yang B dulu ya. Yang B, musim kemarau akan datang lebih awal. Enggak ya, karena di sini tidak ada hubungannya antara musim kemarau dan pembakaran hutan. Lalu yang C, pemerintah akan menutup semua perkebunan sawit. Ini malah melenceng. Karena kalau di sini adanya perluasan. Nah, sedangkan yang C ini menutup semua. Jadi kurang nyambung atau kurang sesuai. Lalu yang D, citra satelit tidak akan mampu mendeteksi hotspot lagi. Tidak ada hubungannya ya teman-teman ya, karena tidak ada di dalam teks. Lalu yang E, masyarakat akan melakukan aksi protes besar-besaran. Nah, yang E ini juga tidak, karena tidak ada hubungan yang menguatkan isi teks ini. Kalau kita kembali yang ke A, jumlah titik panas diperkirakan akan terus meningkat. Nah, kalau yang A ini ada kemungkinannya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, dari citra satelit, titik panas yang terdeteksi selama meningkat. Nah, data citra satelit menunjukkan terdapat 1.579 titik panas yang terdeteksi selama sepekan terakhir, meningkat 47%. Nah, jadi karena adanya kebakaran hutan di musim kemarau, ya, maka dia menyebabkan apa? Menyebabkan adanya peningkatan ini ya, peningkatan titik panas selama sepekan terakhir. Nah, kalau perkebunan sawit ini terus dilakukan ya, maka yang terjadi apa? Adanya jumlah titik panas yang diperkirakan akan terus meningkat. Nah, ini merujuk kepada kalimat yang ini, teman-teman. Nah, ini kan karena penyebab dari kebakaran hutan itu tadi. Maka kalau dia diterus-teruskan, maka jumlah titik panas itu tadi bisa meningkat gitu. Jadi yang 3A. Nah, caranya untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengetahui konteksnya terlebih dahulu. Nah, di konteks ini adalah yang ditanyakan pola pembakaran lahan. Maka kita hanya fokus ke kalimat yang membahas tentang ini. Nah, sedang kalau kita lihat ya di teks itu, yang fokus dengan pola pembakaran lahan adalah kalimat pertama. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menjelaskan atau yang menjabarkan terkait penyebabnya apa, terus sebabnya itu, akibatnya itu bagaimana begitu. Jadi yang tiga yang tepat adalah yang A. Kemudian kita lihat yang empat. Pernyataan ahli ekologi dalam teks tersebut primarily berfungsi untuk apa coba? Primarily. Ayo, silakan yang mau menjawab. Ada nggak, teman-teman? Pernyataan ahli ekologi dalam teks tersebut primarily. Primarily itu berarti kayak utama ya, teman-teman. Berfungsi untuk apa? Jadi teks yang nomor satu tadi, dia fungsinya untuk apa kira-kira? Kalau kita lihat ya di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, silakan dilihat. Kira-kira fungsinya untuk apa sih? Kita lihat yang A ya. Nah, membandingkan data kebakaran tahun ini dengan tahun lalu. Enggak ya, karena di sini tidak ada perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun ini.
Jadi yang A bukan. Lalu yang B, memberikan penjelasan mengenai penyebab utama peristiwa. Salah atau benar? Di sini apakah ada yang dijelaskan terkait sebab akibatnya? Ada ya, karena kita lihat di sini sebabnya adalah adanya kebakaran hutan, ya kan? Akibatnya yaitu ini. Akibatnya ini penyebabnya disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara yang dibakar. Nah, kan ini. Nah, akibatnya adalah yang ini, asap yang dihasilkan. Nah, beliau sampai dengan mengakibatkan ISPU masuk dalam kategori berbahaya. Jadi, teks satu ini menjelaskan tentang sebab akibat. Oke, benar ya yang B ya. Kalau kita lihat yang J mendeskripsikan kondisi udara, enggak ya, karena dia tidak fokus ke kondisi udara di Pekanbaru dan Palembang. Lalu yang D merinci langkah-langkah juga tidak, karena di bacaannya tidak ada langkah-langkah yang diambil pemerintah. Lalu yang E meyakinkan pembaca bahwa data satelit akurat, enggak ya, karena di sini dia tidak meyakinkan bahwa data satelit, melainkan hanya menjelaskan adanya data citra satelit untuk mengetahui bahwasanya ini berupa fakta. Nah, salah satu berupa fakta itu maka ada penelitian. Nah, ini kita lihat ada 1579. Nah, maka kalau titik-titik seperti ini, terus ada presentasi seperti ini, maka sudah pasti itu ada penelitian sebelumnya atau sudah ada riset sebelumnya begitu. Maka nomor 4 adalah yang B. Dia memberikan penjelasan tentang penyebab utama peristiwa. Lalu yang nomor 5, sikap atau nada yang tersirat dari teks tersebut terhadap penyebab karhutlah adalah, nah kita lihat, kalau kita lihat dari teksnya, apakah dia acuh tak acuh? Tidak ya, karena tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa dia itu acuh tak acuh. Lalu yang B penuh harapan juga tidak, karena dia di situ di kalimat satu hanya menjelaskan saja, menjelaskan tentang penyebab dari kenapa sih kok ISPU itu masuk dalam kategori berbahaya. Lalu yang B menyalahkan atau akusatori, kira-kira sesuai nggak yang C ini? Benar ya, karena kalau kita lihat, kenapa sih kok menyalahkan? Nah, di sini, teman-teman. Sebentar kita lihat di kalimat. Nah, ini seorang ahli ekologi dari IPB menyatakan bahwa sebagian besar kebakaran ini disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan secara sistematis dan masif. Nah, kalau kita lihat, maka di sini seorang ahli ekologi ya dari IPB dia menyalahkan adanya pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar secara sistematis dan masif. Itu akhirnya terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Jadi yang nomor 5 adalah yang C. Yang D bingung dan tidak pasti enggak ya, karena di situ sudah sangat jelas penyebabnya apa, terus dampaknya bagaimana, enggak ya. Lalu yang E mendukung praktik tersebut enggak, karena di sini tidak ada kalimat dukungan, maka dia kurang sesuai. Untuk nomor 5 yang tepat adalah yang C. Kemudian nomor 6. Informasi apa yang secara tersurat? Nah, kalau tersurat ini lebih mudah karena bisa kita lihat dari teksnya. Oke, nomor 6 kita lihat. Informasi apa yang secara tersurat dinyatakan oleh Dio tentang makna naganya? Kita lihat di teks ya. Informasi yang ada di dalam teks mengenai karyanya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau jawab nggak? Karena kalau tersurat ini dia lebih mudah jika dibandingkan dengan tersirat, karena tidak perlu analisis yang khusus. Silakan, boleh teman-teman, siapapun. Ayo, kita fokusnya adalah makna naga ya, maka kita lihat kalimat di sini yang menceritakan tentang itu.
Nah, kita fokus ke sini. Kalimat kedua, sebuah mural besar di tembok tua yang menggambarkan seorang anak kecil memeluk naga. Nah, ini kita fokusnya ke sini karena ada kata naganya kan. Dengan latar belakang kota yang hancur, bagi saya naga itu bukan monster. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Iya, nah kata iya ini berarti merujuk ke naga ini, teman-teman. Jadi, naga, ya dalam kata lain kan seperti itu ya. Naga adalah metafora dari kekuatan besar yang kita takuti, tapi sebenarnya bisa menjadi pelindung jika kita memahami dan merangkulnya, bukan memeranginya. Oke, kan kita sudah ada kata kunci di sini, maka kita lihat pilihan A, B, C, dan D dan E. A, naga adalah kritik terhadap pembangunan. Tidak ya? Oke, di sini. Oke, Adli C, bener banget Adli. Thank you Adli sudah mencoba menjawab. Nah, karena sudah sangat jelas ya teman-teman. Yang C adalah naga adalah metafora kekuatan yang bisa menjadi pelindung sesuai ya dengan yang ada di teks. Kalau yang B kan monster yang harus ditakuti. Tidak ya, maka bukan. Yang D juga merepresentasikan kota yang hancur juga bukan. Yang E juga bukan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, cicak. Lanjut nomor 8. Respon Dio terhadap interpretasi bahwa muralnya adalah kritik lingkungan atau mengangkat bahu, mengungkapkan informasi tersirat bahwa, nah kalau tersirat dia tidak ada di teks. Coba teman-teman kita lihat yang nomor 7. Oke, ada yang mau menjawab nggak nomor 7? Kita coba bahas ya. Kita lihat respon terhadap interpretasi bahwa muralnya adalah kritik lingkungan. Nah, kita lihat di kalimat ada nggak ya? Nah, ini teman-teman, kita fokus ke sini. Ketika ditanya tentang interpretasi muralnya sebagai kritik terhadap pembangunan yang merusak lingkungan, Dio hanya mengangkat bahu dan berkata, seni itu cermin yang kamu lihat adalah refleksi dari pikiran dan keresahanmu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan situasinya di sini. Ketika Dio ditanya tentang interpretasi mural itu ternyata sebagai kritik terhadap pembangunan yang merusak lingkungan. Nah, respon Dio ini hanya mengangkat bahu ya. Mengangkat bahu berarti kayak gitu kan. Dan berkata bahwa seni itu cermin yang kamu lihat adalah refleksi dari pikiran dan keresahanmu sendiri. Jadi di kalimat itu dia menyatakan bahwasanya seni itu memiliki kebebasan, ya kan? Seni itu terbuka untuk berbagai interpretasi. Jadi setiap orang berhak untuk menginterpretasi kira-kira apa maksudnya, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di soal respon Dio terhadap interpretasi bahwa muralnya adalah kritik lingkungan dengan gerakan mengangkat bahu, mengungkapkan informasi tersirat bahwa, nah yang tepat yang mana kira-kira? Apakah dia sangat kecewa? Enggak ya, karena di sini dia bilang seni itu cermin. Nah, jadi dia tidak menyalahkan di situ. Lalu yang B, ia tidak ingin memberikan satu makna mutlak atas karyanya. Ada benarnya ya, kalau kita lihat. Yang kamu lihat adalah refleksi dari pikiran dan keresahanmu sendiri. Jadi, seni itu bukan yang ilmu pasti, bukan yang kalau A ya A gitu ya. Sedangkan kalau seni itu bisa dimaknai secara luas dan terbuka. Oke, menurut Adli, B. Kenapa Adli? Budina tunggu ya ketikanya. Kita lanjut dulu ke yang C. Untuk menegas, sorry, ia setuju tetapi tidak ingin mengatakannya langsung. Nah, ini juga tidak ya. Kalau mengangkat bahu, berarti dia tidak langsung setuju begitu saja, gitu. Maka yang C kurang tepat. Yang D, ia tidak memahami pertanyaan yang diajukan. Nah, ini juga malah salah. Karena di sini dia menjelaskan ini tadi, ya teman-teman ya. Lalu yang E, ia marah. Nah, ini tidak, karena tidak ada ungkapan marah atau tidak ada reaksi bahwa dia itu marah, gitu. Gimana, Adli sudah menemukan jawabannya? Kita bahas deh ya. Ia tidak ingin memberikan satu makna mutlak atas karyanya. Nah, di sini
Sesuai dengan ini ya, seni itu cermin yang kamu lihat adalah refleksi pikiran dan keresahanmu sendiri. Nah, kembali lagi ke sini. Dio ini menjelaskan teman-teman bahwasannya seni itu terbuka, seni itu tidak melulu apa ya, memiliki makna yang pasti begitu ya. Jadi setiap orang bebas untuk beranggapan apapun tentang seni. Maka gerakan mengangkat bahu yang dilakukan oleh Dio ini, dia menjelaskan bahwasanya dia tidak ingin memberikan satu makna mutlak atas karyanya. Jadi setiap orang bebas mau beranggapan bahwa mural yang sudah dibuat itu bermakna apa. Dia tidak mau ambil pusing gitu ya teman-teman ya. Jadi yang tujuh itu B. Oke, terima kasih Adli sudah menjawab, sudah merespon. Oke, kita lanjut di nomor 8. Berdasarkan keseluruhan teks, apa fungsi pernyataan terakhir Dio? Seni itu cermin. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Kita lihat yang A, ya. Yang A, untuk mengelak dari pertanyaan jurnalis. Enggak ya, dia tidak mengelak karena dia menjawab bahwasanya terserah orang mau menginterpretasikan seninya itu dalam bentuk apa gitu ya. Jadi untuk mengelak itu bukan. Lalu yang B, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah filsuf. Enggak ya teman-teman ya. Dia tidak ada sama sekali menunjukkan hal itu. Yang C, untuk menegaskan prinsipnya tentang subjektivitas dalam berkesenian. Nah, ini benar nih yang C nih. Kenapa? Seni itu bersifat subjektif, teman-teman. Jadi tergantung orang yang menikmatinya. Terserah dia mau memaknai apa. Nah, di bagian seni itu cermin menegaskan bahwa seni itu bersifat subjektif. Jadi Dio ini menegaskan bahwasanya prinsipnya tentang subjektivitas dalam berkesenian. Jadi tidak ada batasan dalam orang itu untuk memaknai seni itu sendiri. Jadi yang 8 adalah yang C. Yang D bukan ya, karena dia tidak mengkritik dan juga tidak yang E menyembunyikan bahwa ia tidak memiliki makna tertentu. Jadi nomor 8 yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 9. Jika seseorang melihat mural tersebut dan merasa itu menggambarkan ketahanan manusia dalam menghadapi bencana, menurut filosofi Dio, interpretasi tersebut adalah, nah kira-kira teman-teman gimana nih? Yang nomor 9. Kita lihat ya, yang A. Salah karena tidak sesuai dengan maksud sang seniman. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena itu tadi kembali bahwa seni itu terbuka, seni itu tidak ada batasan ya. Jadi 9A itu salah. Yang B sah-sah saja dan merupakan bagian dari proses apresiasi seni. Nah, ini benar teman-teman. Kenapa? Itu tadi kembali lagi bahwa setiap orang bebas mengekspresikan, bebas memikirkan, bebas menginterpretasi dari sebuah karya sastra, salah satunya mural. Jadi sah-sah aja walaupun orang itu menganggap mural yang dibuat Dio itu menggambarkan ketahanan manusia dalam menghadapi bencana begitu. Yang 9 berarti yang B. Kalau yang C harus dikonfirmasi enggak ya, karena itu tadi bebas. Yang D hanya mungkin terjadi jika orang tersebut adalah seorang kritikus seni. Enggak ya teman-teman, seni dapat dinikmati oleh siapapun. Walaupun dia bukan kritikus, walaupun dia bukan seniman, dia berhak untuk menikmati seni. Jadi yang D itu tidak. Yang E menunjukkan bahwa mural tersebut gagal menyampaikan pesan juga tidak ya teman-teman ya. Setiap karya seni yang dibuat oleh seniman itu pasti memiliki makna sendiri, pasti memiliki arti sendiri di seni itu sendiri. Lalu yang 10, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan inferensi atau kesimpulan secara tersirat yang paling tepat dari teks wawancara Dio? Kita lihat yang A. Dio adalah seniman yang pemalu dan tertutup. Enggak ya, karena di situ Dio menjawab pertanyaan wartawan. Dia juga menjelaskan bahwasanya seni itu sebagai cermin dan lain sebagainya. Maka dia tidak pemalu dan tidak tertutup. Lalu yang B, karya seni yang baru, yang baik harus memiliki makna yang jelas dan tunggal. Nah, ini juga tidak sesuai dengan pernyataan bahwa seni itu bersifat bebas. Yang B bukan. Yang C, dia lebih tertarik pada proses penikmat mencipta makna daripada memaksakan makna. Nah, ini benar ya. Kenapa? Kita lihat.
di teks yang terakhir, teman-teman. Yang ini. Ketika ditanya sampai dengan ini. Dan berkata, seni itu cermin yang kamu lihat adalah refleksi dari pikiran dan keresahanmu sendiri. Jadi dia juga tidak memaksakan apapun yang dipikirkan oleh orang lain. Maka yang C adalah, yang 10 adalah yang C. Lalu yang 10D ini bukan, karena viralnya mural tersebut adalah tujuan utama. Enggak ya, dia tidak ada tujuan untuk memviralkan. Yang E, tema lingkungan adalah satu-satunya tema yang diangkat Dio. Enggak, karena memang tidak sesuai dengan isi yang ada di dalam teks gitu ya. Jadi nomor 10 adalah yang C atau cicak. Oke, untuk 11 dan sebagainya akan dilanjutkan dengan Bu Navita dan Bu Rina karena sudah berbeda materi. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi informasi tersurat dan tersirat di dalam teks. Nah, tadi Bu Dinda sudah menjelaskan sedikit tentang tersirat dan tersurat, bahwasanya dia merupakan apa ya istilahnya dua makna atau dua informasi yang disampaikannya berbeda. Kalau tersurat dia ditampilkan di dalam teks atau ada di dalam teks, kalau tersirat dia tidak ada di dalam teks, maka harus mengetahui atau memahami isi dari teks itu sendiri. Oke, kita beranjak ke tersurat terlebih dahulu. Nah, pengertiannya ya sama ya, dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam sebuah teks atau bacaan. Sehingga teman-teman informasi di apa yang di dalam teks kalau dia bersifat tersurat itu dapat ditemukan secara langsung dan dipahami oleh pembaca tanpa adanya interpretasi lebih lanjut. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Ada 6. Eksplisit, mudah dipahami, faktual, objektif, literal, dan tidak ambigu. Kalau eksplisit ini sudah jelas ya, karena dia ada di dalam teks. Kalau mudah dipahami, juga sesuai, karena kita tidak perlu membaca berulang kali untuk memahami informasi tersurat. Kemudian yang tiga, faktual, karena secara fakta dan juga ada dalam teks. Lalu yang empat, objektif. Nah, karena tidak bergantung dengan interpretasi atau pemikiran pribadi pembaca. Jadi benar-benar objektif itu sesuai dengan yang ada, yang dilihat ya. Lalu yang nomor 5, literal. Nah, maknanya adalah bahwasanya eh, sesuai dengan apa yang tertulis, bukan sebuah kiasan atau tersirat. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan ambiguitas atau tidak ada makna ganda di dalam satu teks itu sendiri. Oke, lanjut di dalam contoh ya. Ini Bu Dinda kasih 3 contoh yang ada di dalam teks berita, ada di dalam teks deskriptif, dan juga di teks narasi. Kita lihat nomor 1 teks berita. Itu kan ada penggalan berita ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di situ sudah banyak kan fakta-fakta yang kita temukan atau informasi yang dapat kita temukan di dalam teks. Contoh nih, seperti kekuatan gempa, terus lokasinya di mana, waktunya kapan, terus pusat gempanya itu di mana, dan kedalaman gempanya itu seberapa. Nah, itu kan sudah kita tahu sendiri tanpa kita bertanya-tanya, tanpa kita mengkritisi teks itu sendiri. Lalu di teks deskripsi atau deskriptif ya. Nah, dia menjelaskan tentang Gunung Bromo. Nah, kalau kita lihat, itu sudah sangat jelas tentang informasi-informasi yang ada dalam teks, seperti nama gunung, jenisnya itu apa, terus lokasinya di mana, ketinggiannya berapa, dan statusnya. Jadi status gunung itu apa, itu kan sudah ada ya. Terus yang terakhir di teks narasi atau naratif ya. Nah, itu juga sama tuh. Sedangkan dengan dua teks yang lain, bahwasanya dia ada di dalam bacaan. Kalau di situ, di narasi ini lebih sederhana. Contoh informasinya kita bisa tahu tuh namanya siapa, waktu bangunnya jam berapa, aktivitasnya apa aja. Nah, itu kan sudah ada di teks semua. Jadi kalau kita mendengar kata tersurat, itu maka dia adalah informasi atau makna yang langsung dijelaskan di dalam teks. Berbeda dengan tersirat. Kita lihat tersirat. Nah,
Informasi tersirat itu informasi yang tidak tertulis secara langsung di dalam teks. Nah, informasi ini tersembunyi dan maknanya harus disimpulkan dengan memahami isi teks. Nah, teman-teman, berbeda dengan tersurat ya. Kalau tersirat itu kita bisa memahami sesuai dengan sudut pandang kita gitu. Kalau tadi tersurat itu dia fakta atau dia itu sudah paten ya begitu bahwa maknanya ya wis itu karena ada di dalam teks. Nah, maka berbeda dengan tersirat. Kalau tersirat kita itu bebas untuk meng, apa ya istilahnya memikirkan apa makna itu sendiri. Terus kita juga bebas beropini, kita juga bisa untuk kira-kira ini tuh maknanya apa sih? Nah, kalau tersirat, itu jelas nanti akan menimbulkan banyak makna, karena antara orang satu dengan orang yang lain jelas memiliki pemikiran yang berbeda-beda, gitu. Jadi kurang pasti atau tidak pasti dalam informasi itu sendiri, tergantung orangnya, tergantung sudut pandangnya, begitu. Nah, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, tidak tertulis secara langsung. Terus makna diperoleh dari menyimpulkan keseluruhan isi teks ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu makna ya, tapi ternyata dia tidak ada di dalam teks, maka dia adalah makna yang tersirat. Nah, bagaimana Bu untuk mengetahui makna sedangkan di situ tuh nggak ada ininya, nggak ada tulisannya, lalu harus apa gitu ya misalnya. Nah, maka kalian harus memahami konteksnya, Rek. Kalian harus memahami yang dibahas di sini itu apa. Maka kalian baru bisa menentukan makna atau informasi yang ada di dalamnya, begitu. Lalu yang ketiga, bisa menimbulkan makna ganda atau interpretasi yang berbeda. Beda ya dengan apa tersurat yang tadi. Kalau yang tadi kan tidak boleh menimbulkan ambiguitas atau makna yang ganda. Sedangkan kalau tersirat ini bisa saja menimbulkan makna yang ganda karena pemikiran orang yang berbeda-beda begitu. Lalu nomor 4, sering ditemukan dalam karya sastra dan teks yang memuat pesan tersembunyi. Oke, benar ya. Karya sastra, contoh ada cerpen, puisi, pantun, terus novel. Nah, itu kan pasti dia menggunakan kosakata-kosakata yang diperindah. Kalimat-kalimat yang puitis, misalnya kalau di dalam puisi ya, kalimat-kalimat pengganti yang mungkin kalau didengar atau dibaca itu akan lebih indah. Maka biasanya informasi tersirat itu juga sering ya di dalam karya sastra karena sifatnya yang memang tergantung interpretasi diri sendiri. Lalu yang nomor 5 memerlukan pemahaman konteks dan penalaran untuk menangkap maksud sebenarnya. Nah, sisi lain dari maaf, intrinsik. Informasi tersirat ini eh, kamu harus memiliki penalaran yang kritis. Kamu harus memiliki pemahaman yang kritis, baru kamu bisa memaknai makna dari teks itu sendiri, begitu. Jadi kalau apa tersirat ini dia jauh lebih susah dibandingkan tersurat. Nah, kita contoh. Bu Dinda kasih contoh di sini adalah kalimat naratif ya. Nah, kalau kita lihat di kalimat naratif ini, dia menjelaskan bahwasanya ada dua sahabat bernama Rina dan Dewi yang selalu ada dalam suka maupun duka. Nah, sehingga di suatu hari itu Rina mendapatkan masalah besar karena nilai ujian yang turun drastis. Kemudian dia merasa sedih dan malu sampai tidak mau bertemu dengan teman-temannya. Nah, Dewi ini sebagai teman dekat, sebagai sahabat ya, yang tentu tahu keadaannya, dia itu selalu memberikan semangat dan membantunya belajar setiap hari. Nah, walaupun si Dewi ini juga memiliki masalah sendiri, nah dia itu tidak pernah mengeluh, teman-teman. Nah, sehingga berkat dukungan dari si Dewi ini, Rina berhasil memperbaiki nilainya dan mendapatkan kepercayaan diri yang hilang. Mereka pun semakin erat persahabatannya. Nah, kalau kita merujuk di dalam teks ini, secara tersurat, kita hanya tahu bahwasanya ada dua sahabat bernama Rina dan Dewi. Kemudian dia selalu bersama dalam suka maupun duka. Kemudian ada juga yang Dewi yang tahu keadaannya sahabat terus memberikan semangat dan membantunya belajar setiap hari. Paling gitu-gitu aja kan. Nah, kalau kita ganti menjadi makna tersirat atau informasi tersirat, maka kita bisa menjadi 3 ini, teman-teman. Yang mencakup ini. Jadi walaupun 3 ini tidak langsung ada di sini,
maka dia harus cari yang sesuai dengan ini, yang misalnya konteksnya hampir sama. Kita lihat yang pertama, persahabatan sejati itu bukan hanya tentang kebersamaan saat senang, tetapi juga menemani saat kesulitan. Nah, kalau kita lihat di sini maknanya, dia sesuai dengan kalimat yang ini, teman-teman. Nah, mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Nah, ini sesuai dengan kalimat satu yang ini ya. Lalu yang dua, Lina belajar arti keikhlasan dan ketulusan dari Dewi yang tetap hadir walau sibuk dengan masalahnya sendiri. Nah, itu sesuai ya, karena kita lihat di sini bahwasanya Dewi bilang bahwasanya di sini meskipun Dewi juga memiliki masalah sendiri, ia tidak pernah mengeluh. Nah, di sini poinnya. Walaupun dia punya kesalahan, tapi dia tetap menyemangati teman yang lain atau si Rina ini. Lalu yang tiga, nilai penting dari cerita ini adalah saling mendukung dan setia kawan. Bukan hanya hasil atau pencapaian akademik semata. Benar ya? Karena di sini kita lihat bahwasanya walaupun dia sahabatan, walaupun dia itu sama-sama sekolah di yang sama, tapi dia tidak ada rasa iri. Justru dia malah membantu untuk meningkatkan pemahaman si Rina begitu. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, ini ada beberapa apa ya istilahnya perbandingan antara tersurat dan juga tersirat. Kalian lihat ada 5 aspek di sini. Ada pengertian, penggunaan dalam bidang akademik, ambiguitas, pemaknaan, dan penggunaan dalam karya sastra. Lalu kita lihat yang pengertian dulu ya. Ditemukan secara langsung kalau tersirat. Kalau tersirat didapat setelah membaca seluruh isi teks. Sehingga kita harus membaca dulu, kita harus memahami konteksnya dulu, baru kita mengetahui maknanya atau inti dari kata tersebut. Lalu yang nomor dua, penggunaan dalam bidang akademik. Nah, biasanya kalau dalam akademik itu tersurat itu digunakan untuk pembuatan peraturan. Karena kan dia tidak ada majas ya. Dia juga tidak ada makna-makna yang ganda, maka biasanya digunakan untuk pembuatan peraturan. Lalu yang tersirat itu biasanya informasi digunakan dalam literatur. Nah, ini literatur itu maksudnya bisa di karya sastra ya, teman-teman ya. Jadi boleh pemahamannya apa gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ambiguitas. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya di informasi tersurat itu tidak boleh ada ambiguitas berbeda dengan yang ada di tersirat. Nah, kalau tersirat ini bisa menimbulkan ambiguitas karena pemahaman orang yang berbeda-beda gitu ya, Rek ya. Lalu yang selanjutnya pemaknaan. Nah, pemaknaan ini kalau tersurat itu utamanya karena menggunakan kata yang berkaitan langsung dengan teks ya, karena memang dia di dalam teks begitu. Jadi harus menjadi paragraf yang padu. Sedangkan kalau tersirat itu pemaknaannya sekunder atau perlu mencari makna sebenarnya. Nah, jadi kalau pemaknaan di dalam informasi tersirat itu tidak ujuk-ujuk kita, oh ini tersirat, enggak gitu. Harus dibaca dulu secara detail, dibaca dulu lebih dalam, baru kita bisa menentukan. Lalu yang terakhir, penggunaan dalam karya sastra. Nah, kalau tersurat itu sangat jarang di karya sastra karena dia bersifat fakta, teman-teman. Nah, sedangkan kalau puisi itu mengedepankan sebuah keindahan. Nah, maka kalau penggunaan dalam karya sastra itu sering digunakan untuk siswa-siswa dalam memahami materi, begitu. Lalu yang ini, karya sastra. Kalau di dalam karya sastra itu kebanyakan ya, atau mayoritas itu menggunakan makna tersirat tidak sangat jarang kalau misalnya tersurat ini dimasukkan di dalam karya sastra, tapi bukan tidak mungkin ya begitu. Cuma presentasinya kalau tersurat itu lebih kecil daripada tersirat. Nah, itu tadi materi tentang tersurat dan tersirat. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya.
Nah, di sini juga Bu Lina mau memberikan quotes of the day sedikit agar kalian makin semangat. Bahwasanya ketekunan hari ini adalah kunci membuka pintu masa depan. Nah, walaupun nih jadwal kalian padat, terus juga tantangan silih berganti, begitu ya, percayalah bahwa setiap usaha kecil membawa langkah besar menuju impianmu. Jadi teman-teman, walaupun sekarang kalian harus PKL, kalian harus menghadapi TKA, belum lagi laporan ya kan, tetap semangat lakukan yang terbaik. Do your best, oke? Nah, setelah kita tahu nih secara dalam tentang makna tersirat dan tersurat, kita akan beralih ke latihan soal. Latihan soal ini sama dengan apa namanya yang pretest tadi. Nah, tapi ini kita lebih fokusnya ke tersirat dan tersurat ya. Kita lihat yang pertama, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang tersirat mengenai kunci kesuksesan klik pangan? Nah, yuk, tadi kita sudah bahas tentang tersirat, jadi silakan dijawab, teman-teman. A, B, C, D, atau E? Ayo, ayo, ada yang mau menjawab? Nah, kita lihat ya, yang A. Klik Pangan berhasil meniru model bisnis aplikasi pemesanan makanan yang sudah ada. Kita lihat di sini, berhasil mencetak pengusaha dengan menghindari kompetisi. Nah, ini ada ya di sini, kita lihat di sini. Meniru aplikasi pemesanan makanan yang sudah ada. Nah, ini. Jadi dia bukan makna tersirat. Jadi yang A ini bukan. Lalu yang B, mengalokasikan dana yang sangat besar untuk strategi marketing yang agresif. Enggak ya, karena di sini tidak ada sama sekali tentang adanya alokasi dana yang sangat besar. Jadi kurang sesuai yang B. Nomor yang C, keberhasilan Klipanan terutama didorong oleh kemampuan mengidentifikasi dan melayani kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Benar atau salah? Ayo, benar ya. Karena kita lihat bahwasannya di situ Klik Pangan itu berhasil mencetak pertumbuhan pesat dengan menghindari kompetisi langsung di pasar yang sudah jenuh. Alih-alih bersaing dengan aplikasi pemesanan makan besar, mereka fokus pada segmen yang terabaikan. Nah, kita fokusnya di sini ya. Fokus pada segmen yang terabaikan, penyedia layanan catering rumahan dan UMKM kuliner yang belum go digital. Kita lihat di sini, keberhasilan klik pangan terutama didorong oleh kemampuan mengidentifikasi dan melayani kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Oke, benar ya, Rek ya. Karena di sini, ya, segmen yang terabaikan, dia menciptakan pasar baru. Nah, mereka juga berhasil karena melayani kebutuhan yang tidak ada atau yang tidak dilayani oleh kompetitor utama. Kalau yang D, kita lihat. Fitur manajemen inventory adalah salah satunya alasan UKM bergabung dengan platform Klik Pangan. Enggak ya, karena bersifat absolut. Nah, di sini satu-satunya, sedangkan tidak ya. Padahal teks menyebutkan ada juga fitur analisis data dan menciptakan pasar yang baru begitu. Nah, ini menciptakan pasar baru. Jadi kurang relevan. Yang E, mayoritas pengguna klik pangan adalah pengguna yang telah berpengalaman dengan platform digital. Tidak ya, karena kita bertentangan dengan ini. Keuangan triwulan terakhir menunjukkan bahwa 70% pengguna aktif mereka adalah pelaku usaha yang sebelumnya tidak pernah. Nah, sedangkan kalau di sini adalah yang pernah. Jadi yang nomor satu adalah yang C. Lalu yang nomor dua, dari kutipan cerpen tersebut, manakah inferensi? Inferensi itu berarti pengambilan kesimpulan ya. Yang paling tepat mengenai peristiwa yang terjadi sebelum kutipan ini, ayo yang mana Rek? Nomor dua.
Kita lihat A. Lani dan Danar adalah sepasang kekasih yang baru saja bertengkar hebat. Enggak ya, karena yang A itu tidak ada indikasi pertengkaran, jadi kurang sesuai. Lalu yang B, Lani telah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya yang terasa pengap dan penuh penantian. Kita lihat di sini. Kita lihat di teksnya. Nah, ini benar ya. Kenapa? Kita lihat di sini. Ia menarik nafas panjang, mencium bau apek yang familiar dari tumpukan koran di sudut ruangan. Nah, sedangkan yang B adalah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya yang terasa pengap dan penuh penantian. Penuh penantiannya kita lihat di sini. Langit senja itu jingga memantul pada kaca jendela kamar yang sudah bertahun-tahun tak dibersihkan. Lani menatap foto usang di tangannya. Nah, karena foto usang di tangannya itu, jadi kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Lani di sebelah kaca gitu ya, di dalam kaca dia sambil melihat foto usang di tangannya. Kalau foto usang itu berarti kan foto yang sudah lama ya, sudutnya sudah menguning. Nah, jadi dia sudah foto yang lama banget. Dimakan waktu, ia menarik napas panjang, mencium bau apek yang familiar dari tumpukan koran di sudut ruangan. Telepon berdering sesekali lalu berhenti. Itu adalah kode yang ia dan Danar sepakati 10 tahun lalu saat harapan masih terasa muda. Nah, jadi yang nomor dua adalah yang B. Kenapa? Kita lihat yang C. Lani adalah seorang kolektor koran tua. Enggak ya, karena tidak sesuai. Yang D. Dana telah meninggal dunia dan akhirnya Lani mampu menerima kepergiannya. Enggak ya, karena tidak ada petunjuk ya teman-teman bahwa di sini itu bahwa Danar itu meninggal dunia. Jadi yang D itu kurang sesuai. Lalu yang tiga, Lani akan pergi ke bandara untuk menjemput Danar yang kembali setelah 10 tahun. Nah, bertentangan dengan kalimat ini. Mana ya tadi ya? Meninggalkan rumah. Bahwasanya di sini teman-teman. Nah, ini. Itu adalah kode yang ia dan Daniel sepakati 10 tahun lalu. Saat harapan masih terasa muda, tentang ragu yang berdiri 15 kecil sudah ia siapkan dari pagi dan melangkah meninggalkan rumah. Nah ini, meninggalkan rumah itu tanpa menengok ke belakang. Artinya dia tidak akan lagi kembali ke rumah itu. Nah, sedangkan kalau E adalah Lani akan pergi ke bandara untuk menjemput Danar. Kalau menjemput kan pasti endingnya adalah pulang ya teman-teman ya. Jadi karena kalau di sini bertentangan dengan kalimat yang ini. Melangkah meninggalkan rumah itu tanpa menengok ke belakang. Artinya dia memang benar-benar sudah tidak lagi ingin di rumah itu sendiri. Lalu yang benar adalah yang B. Kenapa ya? Ini tadi ya, yang pengap. Nah ini, dia napas panjang mencium bau apek yang familiar dari tumpukan koran di sudut ruangan. Dan penuh penantian. Penantiannya dari apa? Kita lihat ya di sini. Telepon berdering sekali lalu berhenti. Itu adalah kode yang ia dan Danar sepakati 10 tahun lalu. Nah, berarti kan sudah berlalu ya selama 10 tahun. Jadi dia adalah menanti bahwasanya Danar ini akan pulang. Nyatanya tidak. Jadi nomor dua adalah yang B. Lalu yang nomor tiga, berdasarkan teks, manakah pernyataan yang merupakan informasi tersurat? Ingat, fokus adalah tersurat. Kalau tersurat, maka dia adalah yang ada di dalam teks. Kita lihat yang A ya. Algoritma kecerdasan buatan dapat sepenuhnya menggantikan peran petani dalam pengambilan keputusan. Kalau kita lihat di sini, implementasi IoT pada sektor pertanian dinilai mampu meningkatkan efisiensi hasil panen hingga 25%. Sensor yang ditanam di lahan dapat mengirimkan data-data real time mengenai kelembapan tanah, suhu, dan nutrisi ke cloud server.
Data tersebut terus kemudian diolah oleh algoritma kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi. Nah, kita lihat di sini tuh tulisannya adalah rekomendasi, sedangkan yang A adalah menggantikan. Jadi dia kurang sesuai yang A. Yang B, mayoritas petani Indonesia telah berhasil menerapkan IoT dan merasakan manfaatnya. Nah, sedangkan ini bertentangan dengan ini, teman-teman. Namun, survei terbaru menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini masih di bawah 5% dari total lahan pertanian di Indonesia. Nah, maka kita lihat bahwasanya tidak semua petani itu paham loh tentang teknologi. Jadi yang B ini bukan ya. Lalu yang C, peningkatan efisiensi hasil panen secara signifikan adalah dampak potensi potensial dari IoT. Benar atau tidak? Nah, kalau kita lihat sebenarnya benar ya, tapi kurang kurang tepat. Karena apa, teman-teman? eh kita lihat ya di bagian ini peningkatan. Sedangkan di situ ada frasa dampak positif potensial, ya kan? Itu bersifat implikasi atau simpulan. Nah, sedangkan teks itu menyatakan mampu meningkatkan. Jadi yang benar-benar tersurat itu mampu meningkatkan, bukan dampak positif potensial. Nah, kalau di sini kan peningkatan efisiensi hasil panen secara signifikan adalah dampak positif potensial dari IoT. Nah, ini kurang sesuai ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di situ akan lebih tepat kalau tulisannya mampu meningkatkan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasanya adanya IoT ini mampu meningkatkan efisiensi hasil panen. Bukan berarti dampak positif lainnya yang dijelaskan begitu. Lalu yang D, biaya investasi yang tinggi dan literasi digital yang rendah adalah faktor penghambat implementasi IoT. Nah, benar ya, karena ini kita lihat tersurat. Kendala utama yang dilaporkan adalah tingginya biaya investasi awal dan rendahnya literasi digital yang di kalangan petani generasi tua. Jadi sesuai dengan yang D. Dan yang ditanyakan pun juga yang tersurat, maka yang ada di dalam teks. Lalu yang sensor IoT hanya berguna untuk memantau kelembapan tanah saja. Enggak ya, sedangkan ini tuh banyak banget yang bisa dipantau begitu. Nomor 4, berdasarkan teks, jika sebuah perusahaan mengalami kasus kebocoran data penting yang berasal dari seorang karyawan yang sedang work action di luar negeri, manakah simpulan yang paling dimungkinkan oleh teks tersebut? Kalau yang dimungkinkan maka yang termasuk tersirat ya teman-teman ya. Kita lihat yang A, perusahaan tersebut pasti tidak memiliki kebijakan work action yang jelas dan terukur. Tidak ya teman-teman, karena di sini kita lihat bahwasanya dia tuh sudah terukur. Nah, sebentar kita lihat di sini. Pola kerja ini memungkinkan individu untuk bekerja dari lokasi yang jauh dari kantor, seperti daerah pegunungan atau pinggir pantai sambil menikmati waktu libur. Nah, sebuah survei terhadap 100 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 15% di antaranya telah memiliki kebijakan resmi. Nah, kalau sudah resmi, dia itu pasti sudah jelas dan terukur. Jadi yang A itu bukan. Lalu yang B, kasus tersebut merupakan bukti bahwa work action selalu berakhir dengan kegagalan. Nah, ini juga kurang sesuai ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, para pendukungnya berargumen bahwa work action dapat meningkatkan kreativitas dan mengurangi burnout. Nah, ini. Jadi memang ada dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Sedangkan yang B ini dia hanya menjelaskan tentang dampak negatifnya yang akan berakhir dengan kegagalan. Lalu yang C, risiko yang diungkapkan oleh para kritikus work action menemukan buktinya dalam kasus tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Namun kritikus menyoroti risiko menurunnya produktivitas, tantangan koordinasi karena perbedaan zona waktu serta potensi kebocoran data jika menggunakan jaringan internet yang tidak aman. Nah,
Ini sesuai atau tidak kira-kira? Sesuai ya, karena kita lihat di sini adanya kata para kritikus work action. Nah, sama kan? Bahwasanya yang mengatakan ini tuh kritikus work action begitu. Yang merujuk pada kekhawatiran adanya work action, yaitu di sini kita lihat adalah kebocoran data. Kalau kita lihat di sini ya, kasus kebocoran data, maka yang ditanyakan adalah kekhawatirannya. Jadi yang empat adalah yang C. Yang D ya tidak ya, tersebut jelas tidak disiplin dan juga tidak. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas karyawan pasti menurun. Enggak ya, tidak pasti menurun, tapi kebanyakan itu menurun. Apa ya, takutnya ada resiko menurun begitu. Yang E. Maka yang empat adalah yang C. Kemudian nomor 6. Sorry, 5. Berdasarkan pemahaman terhadap teks, apa yang tersirat tentang kompleksitas perjuangan diploma pasca proklamasi. Oke, kalau tersirat, maka dia tidak ada di dalam teks. Kita lihat yang A. Diplomasi adalah bentuk perjuangan yang lebih mudah dibandingkan dengan perjuangan bersenjata. Salah ya, karena kalau kita lihat teksnya di situ teman-teman, menggambarkan diplomasi itu sebagai sesuatu yang melelahkan, ya kan? Nah, kalau melelahkan itu sudah jelas lebih susah, bukan malah lebih mudah. Jadi, yang A itu kurang sesuai. Lalu yang B, pilihan untuk berdiplomasi dilakukan karena Republik Indonesia sudah tidak memiliki kekuatan militer lagi. Nah, ini salah ya. Justru di dalam teks itu menyebutkan bahwasanya perjuangan itu terjadi di medan tempur dan di meja perundingan secara paralel. Nah, yang bertugas siapa? Militer. Jadi yang B itu tidak tepat karena tidak sesuai. Lalu yang C, dunia internasional dengan mudahnya mendukung perjuangan Indonesia tanpa perlu melalui proses diplomasi yang panjang. Yang C itu bertentangan dengan teks yang menyatakan bahwasanya diplomasi itu diperlukan untuk mendapatkan pengakuan ya. Jadi adanya diplomasi yang panjang, yang C. Jadi dia bertentangan maka bukan yang D. Perjanjian tersebut sangat populer di kalangan rakyat karena dianggap sebagai kemenangan mutlak. Tidak ya, karena kita lihat di sini malah ada kata bentuk kompromi yang tidak populer. Sedangkan yang D adalah populer, maka dia juga bukan. Lalu yang para diplomat Indonesia saat itu menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip idealis dan mencapai pengakuan kedaulatan melalui kompromi. Sesuai ya, karena kita lihat di ini teman-teman, mana ya tadi ya? Nah ini, masing-masing perjanjian ini menuai pro dan kontra. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Sehingga kata lainnya adalah dilema. Ya, antara mempertahankan prinsip idealis dan mencapai pengakuan kedaulatan melalui kompromi. Maka teman-teman yang tepat adalah yang karena ada kompromi di situ. Ada pro kontra, maaf. Nomor 6, berdasarkan teks, manakah tindakan yang paling tepat mempresentasikan penerapan filosofi slow fashion yang disampaikan penulis? Oke, nomor 6 kita lihat. Kita tahu di situ bahwasanya slow fashion itu gerakan yang tidak hanya mendorong konsumsi pakaian yang lebih sedikit dan berkualitas tinggi, tetapi juga mengajukan pertanyaan mendasar tentang hubungan kita dengan benda material. Kita lihat yang A. Kalau kita lihat ya, berdasarkan teks, manakah tindakan yang paling tepat mempresentasikan penerapan filosofi slow fashion, maka dia adalah informasi yang tersirat, begitu ya, tersirat karena ini
pendapat bahwasanya tindakan apa sih yang tepat untuk mempresentasikan atau menerapkan slow fashion ini. Kita lihat yang A, merawat dan menjahit kembali baju lama yang masih disukai, alih-alih langsung membeli yang baru. Apakah dia merupakan slow fashion di sini? Gerakan slow fashion? Iya ya, karena apa? Kita lihat mendorong konsumsi pakaian yang lebih sedikit. Nah, jadi dia itu tidak hanya mendorong konsumsi pakaian yang lebih sedikit, tapi juga ini bahwa dengan membeli lebih sedikit merawat pakaian yang ada dan memilih produk dari merek yang transparan mengenai rantai pasokannya tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tetapi juga menjalani praktik anti konsumerisme. Jadi di sini tuh slow fashion maksudnya dia tuh menggunakan baju yang masih ada, merawat baju yang masih ada, tidak hanya bosen beli, terus pengen ini lucu beli, nggak kayak gitu. Jadi yang A adalah sesuai merawat dan menjahit kembali baju lama yang masih disukai daripada langsung membeli baru. Yang B membeli 5 baju tidak ya. Yang C menyumbangkan semua pakaian bekas enggak juga karena yang C itu menyumbang itu memang langkah baik, tapi tidak menyentuh akar masalahnya. Kalau kita lihat di teks ya, akar masalahnya adalah merawat kembali baju-baju yang masih dipakai. Nah, kalau menyumbangkan kan berarti kan memberikan ke orang lain, jadi kurang tepat konteksnya. Lalu yang dia mengoleksi pakaian dari merek slow fashion yang mahal hingga lemari penuh. Nah, ini justru bertentangan ya teman-teman. Tidak sesuai dengan kaidahnya. Yang E, tidak membeli pakaian baru sama sekali dalam bentuk apapun. Nah, yang E ini juga tidak karena terlalu ekstrim ya. Sedangkan di teks itu tidak menganjurkan untuk tidak membeli sama sekali, tetapi menggunakan pakaian itu dengan bijak. Kalau memang pakaiannya sudah rusak atau sudah tidak layak pakai, boleh aja beli. Tapi kalau misalnya masih ada yang bagus, masih ada yang baru, nah, tapi dia membeli lagi, nah itu yang kurang tepat. Jadi nomor 6 adalah yang A, merawat dan menjahit kembali baju yang masih ada. Lalu yang 7, berdasarkan teks, manakah simpulan yang paling relevan mengenai strategi mitigasi perubahan iklim? Nah, coba 7, apa nih? Berarti kita lihat secara tersurat, teman-teman. Karena di sini ya, manakah simpulan yang paling relevan? Nah, jadi kita lihat yang tersurat. Kita lihat yang A. Yang A, transisi energi adalah strategi yang paling tidak penting dan dapat dikesampingkan. Ini salah ya, bahwasanya alam itu kalau kita lihat di sini, nah ini peran kritis dan dari ekosistem alam. Jadi dia memiliki peran yang sangat penting eh, di dalam teks ini begitu. Jadi yang A itu kurang sesuai. Lalu yang B, perlindungan alam harus menjadi strategi utama yang didanai secara dengan atau bahkan melebihi transisi energi. Benar atau salah? Ayo coba. Nah, ini adalah eh, soal yang tersirat ternyata teman-teman karena tidak ada di dalam teksnya ya. Nah, coba kita lihat yang B. Pelindungan alam harus menjadi strategi utama yang didanai secara dengan atau bahkan melebihi transisi energi. Benar ya? Kenapa? Nah, di sini laporan tersebut menyimpulkan bahwa melindungi dan memulihkan ekosistem alam yang masih tersisa dapat memberikan kontribusi hingga 37% dari pengurangan emisi yang dibutuhkan hingga 2030 untuk memenuhi target persetujuan Paris. Nah, kenapa? Kalau kita lihat yang B itu sesuai ya. Nah, harus menjadi strategi utama yang didanai setara dengan atau bahkan melebihi. Nah, karena di situ kita lihat dengan adanya kita melindungi dan memulihkan ekosistem alam itu dapat memberikan kontribusi hingga 37% loh dari pengurangan emisi yang dibutuhkan hingga 2030. Jadi sangat adanya apa ya? Pelindungan alam itu harus menjadi strategi yang utama dan didanai setara atau juga lebih untuk eh,
ini melindungi alam yang masih ada, melindungi, memulihkan ekosistem alam. Jadi yang tujuh adalah yang B. Kenapa kok nggak C? Kita lihat. Upaya mitigasi akan gagal total tanpa fokus pada teknologi penangkap karbon capture atau buatan. Enggak ya, kalau kita di sini adalah carbon sink, bukan carbon capture begitu. Atau bukan teknologi penangkap karbon yang buatan begitu. Yang D, hutan tropis adalah satu-satunya solusi yang layak untuk masalah perubahan iklim. Juga kurang sesuai karena di sini ada kita lihat ada tadi mana ya? Oh ini, tidak hanya hutan tapi bisa lahan gambut dan mangrove. Jadi kurang sesuai. Yang E, target persetujuan Paris mustahil dicapai. Nah, ini tidak ya. Justru ini adalah langkah untuk memenuhi target persetujuan Paris. Jadi nomor 7 adalah yang B. Lanjut nomor 8. Informasi manakah berikut ini yang tersirat dari teks mengenai faktor penentu kesuksesan crowdfunding? Ya, nomor 8 berarti kita lihat yang tersirat juga nih. Kira-kira yang mana? Kita lihat. Funding seperti kitabisa.com dan Patreon telah mendemokratisasi cara seniman dan kreator mendapatkan pendanaan. Jadi ini adalah platform untuk dapat dana ya. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perusahaan besar atau lembaga grant yang selektif. Kini mereka dapat mengajukan proposal proyeknya langsung kepada masyarakat atau publik. Kesuksesan sebuah proyek crowdfunding sangat bergantung pada kemampuan kreator dalam bercerita dan membangun komunitas yang engage, bukan sekadar memiliki produk yang bagus. Proyek yang sukses seringkali menawarkan pengalaman eksklusif dan rasa memiliki kepada para pendukungnya. Informasi manakah berikut ini yang tersirat dari teks mengenai faktor penentu kesuksesan crowdfunding? Kita lihat yang A. Kualitas produk adalah faktor tunggal yang paling menentukan. Enggak ya, karena kita lihat di sini tidak hanya faktor kualitas produk kita juga bisa lihat di sini pada kemampuan kreator dalam bercerita dan membangun komunitas yang engage. Jadi adanya konten-konten, nah itu juga bisa membangun eh, apa ya istilahnya penentu kesuksesan dari crowdfunding itu sendiri. Lalu yang B, koneksi dengan perusahaan besar masih menjadi kunci utama. Kita lihat di sini, yang B itu kita lihat dia bertentangan ya dengan ini teman-teman. Tadi mana ya? Tidak. Nah ini, mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perusahaan besar. Sedangkan yang B adalah perusahaan besar yang masih menjadi kunci utama. Jadi kurang sesuai. Yang C hanya proyek-proyek teknologi yang berpotensi sukses di platform crowdfunding. Crowdfunding, aduh, susahnya. Kira-kira sesuai nggak? Tidak ya, karena dia tidak menjelaskan secara khusus atau secara apa ya istilahnya dilihatkan di dalam teks. Yang dilihatkan adalah adanya kreator ya, adanya seniman dan kreator secara umum. Nah, ini membangun komunitas yang engage. Bukan sekedar memiliki produk yang bagus begitu. Nama yang D, jumlah pengikut media sosial yang besar secara otomatis menjamin pendanaan yang berhasil. Tidak ya, karena tidak ada hubungannya antara dana dengan jumlah pengikut, sorry, tidak ada hubungannya antara jumlah pengikut media sosial dengan pendanaan yang berhasil, begitu. Terus yang kemampuan membangun narasi dan hubungan emosional dengan calon pendukung adalah kunci utama. Nah, ini benar nih. Kenapa? Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, kemampuan membangun narasi dan hubungan emosional dengan calon pendukung adalah kunci utama. Kita lihat di kalimat ini. Kesuksesan sebuah proyek crowdfunding sangat bergantung pada kemampuan kreator dalam bercerita dan membangun komunitas yang engage. Nah, kalau komunitas berarti dia merekrut orang-orang yang memang berpotensi ya.
bukan sekedar memiliki produk yang bagus. Proyek yang sukses seringkali menawarkan pengalaman. Nah, ini juga di highlight pengalaman eksklusif dan rasa memiliki kepada para pendukungnya. Jadi di sini kalau ada rasa memiliki, maka dia juga ada hubungan emosional dengan calon pendukung. Jadi yang 8 adalah yang E. Nomor 9, kita ada 10 soal ya teman-teman. Berdasarkan teks, jika suatu masyarakat menunjukkan penurunan signifikan dalam partisipasi unjuk rasa damai, manakah analisis paling mungkin menurut perspektif yang disampaikan pengkritik? Silakan dilihat nomor 9. Kita lihat yang A ya teman-teman. Bahwasanya di situ masyarakat tersebut telah mencapai tingkat keamanan yang sangat tinggi sehingga unjuk rasa tidak diberlakukan lagi. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena kita lihat di sini sebentar. Yang A itu, nah, kurang sesuai karena di sini tidak ada yang dijelaskan tentang ini. Bahwasanya implementasi AI ya, pengenalan wajah di ruang publik menuai debat etika yang sengit. Pemerintah dan penyedia teknologi berargumen bahwa sistem ini efektif untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan nasional. Namun, nah ini para pengkritik dari kalangan aktivis HAM memperingatkan tentang terjadinya chilling effect, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan menyatakan pendapat atau berkumpul secara bebas karena merasa selalu diawasi. Nah, berarti kan belum mencapai tingkat keamanan ya. Nah, ini. Jadi dia bertentangan. Jadi yang A bukan. Lalu yang B, kemungkinan besar hal tersebut merupakan dampak dari chilling effect akibat penerapan sistem pengawasan AI. Nah, kira-kira sama nggak dengan teksnya? Merujuk ke teksnya nggak? Merujuk ya teman-teman ya. Kita lihat di situ teksnya secara eksplisit atau secara tersurat menyatakan kekhawatiran tentang adanya ini, chilling effect, ya kan? Yang membuat masyarakat itu enggan menyatakan pendapat atau berkumpul secara bebas karena merasa selalu diawasi. Nah, itu yang akhirnya membuat ya masyarakat itu menunjukkan penurunan signifikan dalam partisipasi unjuk rasa damai. Nah, jadi yang 9 adalah yang B. Nah, di situ kita lihat bahwasanya penurunan partisipasi unjuk rasa itu merupakan manifestasi langsung dari kekhawatiran ini, Rek, chilling effect. Begitu. Jadi sesuai ya dengan bacaan. Yang C, pemerintah telah berhasil meyakinkan masyarakat melalui kampanye publik yang efektif. Enggak ya, karena di situ pemerintah belum bisa menjelaskan kepada masyarakat atau meyakinkan masyarakat. Lalu yang D, masyarakat menjadi lebih apatis secara alami. Enggak ya, karena tidak ada teks bahwasanya menunjukkan manusia itu apatis, melainkan mereka itu hanya ini ini karena merasa selalu diawasi, maka mereka memilih untuk tidak berkumpul secara bebas begitu. Lalu yang E, sistem pengawasan AI telah gagal mendeteksi rencana unjuk rasa sehingga tidak terjadi. Nah, ini juga tidak sesuai dengan yang ada di konteks ya. Kita lihat di sini itu tidak ada membahas bahwasannya sistem pengawasan AI ini gagal mendeteksi rencana unjuk rasa sehingga tidak terjadi. Nah, kalau di teksnya mereka khawatir teknologi ini dapat dengan mudah dialih-fungsikan untuk membungsu suara kritis dan mengikis demokrasi. Jadi bertolak belakang begitu. Jadi yang 9 adalah yang apa tadi? Yang B ya, yang B. Lanjut nomor 10 terakhir. Banyak banget ya bacanya.
Kita lihat yang B. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang tersirat mengenai keyakinan dasar Alia Pratama tentang sastra? Ayo, A, B, C, D, E, teman-teman. Ih, kita hampir 1 jam setengah. Kalau kita lihat yang A, ya, sastra populer tidak layak dibaca karena kualitas bahasanya yang rendah. Nah, itu tidak tepat ya, teman-teman. Karena teks itu tidak membahas kualitas bahasa novel populer. Melainkan dia itu kritiknya fokus pada dimensi karakter dan dampak kulturalnya. Jadi yang A itu kurang sesuai. Lalu yang B kita lihat, sastra seharusnya berfungsi sebagai medium untuk mengajarkan empati dan memahami kompleksitas manusia. Kita lihat di bacaan dulu. Nah, ini benar ya, seluruh argumen. Kita lihat di situ informasi ya teman-teman. Yang ada di B itu eh, tepat karena informasi yang tersirat itu kuat adanya dari seluruh argumen Pratama. Nah, terus kritiknya terhadap penggambaran antagonis itu juga bisa menjadi satu dimensi dan kekhawatirannya bahwa hal itu mengajarkan penyederhanaan manusia dan melegitimasi ketidakpedulian. Nah, juga menyiratkan keyakinan sebaliknya. Nah, keyakinan dasarnya di sini ya, dia itu meyakini bahwa sastra itu seharusnya melakukan yang sebaliknya, mengajarkan untuk memahami kompleksitas dan mendorong empati, bahkan kepada lawan sekalipun. Jadi di sini si Pratama ini memiliki prinsip ya, bahwasanya sastra itu tidak apa ya istilahnya digunakan untuk mengajarkan kepada seseorang memahami kompleksitas dan mendorong empati bahkan kepada lawan sekalipun. Kalau lihat yang C, tokoh antagonis tokoh antagonis seharusnya dihilangkan sama sekali dari sebuah cerita. Nah, itu kurang sesuai ya teman-teman karena di sini ya hal ini nah, di sini antagonis itu tetap ada. Tapi, nah, harus ada latar belakang psikologis atau tekanan sosial memadai yang menjelaskan mengapa mereka menjadi tokoh antagonis atau mereka menjadi orang yang jahat. Begitu. Yang C itu tidak sesuai, tidak harus dihilangkan. Lalu yang D, hanya novel-novel serius yang dapat memberikan dampak kultural yang positif. Enggak ya. Dampak kultural itu bisa saja di novel-novel apapun, boleh ya. Jadi yang D itu tidak. Yang 10 yang E, pembaca muda adalah audiens yang paling tidak kritis. Nah, ini malah tidak sesuai. Karena tidak semua pembaca muda itu tidak kritis. Nah, kita lihat. Hmm, nah, bahwasanya di sini teman-teman, hal, hal ini mengajarkan kepada pembaca, ya, terutama yang muda, nah, untuk tidak perlu memahami lawan atau orang yang berbeda karena mereka dianggap jahat secara intrinsik. Nah, kita lihat bahwasanya pembaca muda adalah audiens yang paling tidak kritis. Salah ya. Jadi di sini dia eh, kita lihat, nah di sini keyakinan dasar yang tersirat dari Pratama ini dia tidak menjelaskan bahwasanya pembaca muda itu yang paling tidak kritis. Nah, fokusnya adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca muda. Kita lihat di sini kan tidak ada ya bahwasanya Pratama ini menjelaskan tentang bahwa pembaca muda itu tidak kritis, melainkan dia memberikan saran kepada pembaca muda untuk menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi hitam dan putih, serta melegitimasi
Sikap tidak perlu memahami lawan atau orang yang berbeda karena mereka dianggap jahat secara intrinsik begitu. Jadi yang 10E ini kurang sesuai. Jadi yang nomor 10 adalah yang B, yang BB, bebek. Nih, yang ini ya. Nah, karena dia ada kan di teks ini kan, nah mengajarkan empati, terus juga memahami kompleksitas manusia ya di sini kompleksitas manusia, begitu teman-teman. Oke, udah cukup sih yang latihan soal teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan dari sini? Lumayan lama ya kita ya, hampir sejam lebih. Oke, teman-teman karena sudah terlalu lama. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya di LMS, belajar mandiri. Kalian juga bisa melihat soal-soalnya, melihat materinya, dipahami lagi begitu ya. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu Dinda akhiri, kalian bisa melanjutkan aktivitas atau melakukan ibadah terlebih dahulu karena memang sudah siang. Terima kasih sudah bergabung dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Dinda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Zaki.